Ini adalah teknik yang bisa Anda kombinasikan sebagai dasar untuk membuat trading plan yang benar dan baik, sehingga Anda bisa mendapatkan cuan yang maksimal ketika membuat dan mengeksekusi trading plan Anda. Ingin tahu pembahasannya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Visto semuanya, kembali lagi di EduFast episode yang keempat, dan kita akan membahas mengenai support, resisten, dan line analisis. Bagi kawan Visto yang belum menonton episode sebelumnya, linknya saya drop di sini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kombinasi untuk teknik support, resisten, dengan line analisis. Ini penting untuk Anda bisa pahami supaya nanti ketika Anda membuat sebuah trading plan, Anda bisa membuatnya dari awal ya, sampai terakhir, sehingga ini menjadi suatu hal yang komprehensif atau keseluruhan supaya trading Anda juga dapat cuan lebih maksimal. Dan langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam konsep penting daripada support dan resisten. Kita mulai dari resisten terlebih dahulu. Jadi ketika Anda melihat sebuah resisten, biasanya ini adalah ibarat dari sebuah gedung. Ketika Anda melihat atap dari sebuah gedung, Anda melihat harga menembus sebuah atap. Biasanya atap itu akan mencari atap yang lebih tinggi. Ini adalah konsep daripada resistance. Dan sebaliknya, konsep daripada support adalah sama seperti lantai gedung. Ketika harga menembus sebuah lantai, pasti akan mencari lantai yang lebih rendah. Ini adalah konsep yang harus Anda pegang sebelum mempelajari support dan resisten lebih jauh lagi. Kita langsung masuk ke dalam definisi. Jadi sebenarnya secara sederhana, support itu adalah area di mana minat beli lebih banyak daripada minat jual. Jadi di sini harga akan tertahan untuk turun lebih dalam lagi dan ada potensi harga untuk berbalik arah. Sebaliknya, resisten adalah suatu area di mana ada minat jual yang lebih banyak daripada minat beli, sehingga harga itu tertahan untuk naik lebih tinggi lagi dan ada potensi harga untuk berbalik arah turun. Oke, kita masuk ke dalam cara mengidentifikasi support dan resisten dengan benar. Kita bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah suatu gambar daripada support dan resisten. Jadi kalau Anda perhatikan, untuk support, Anda bisa lihat di nomor 1. Ya, di situ ada sebuah pantulan harga di mana ketika harga turun, maka support menahan harga itu untuk jatuh lebih dalam dan terlihat harga naik. Dan cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan cari dua titik terendah harga historis yang menyebabkan penguatan harga. Jadi kalau Anda lihat sebelum titik 1 itu kan ada beberapa titik terendah harga yang membuat harga itu naik. Dan ketika harga menyentuh atau mengejar area support tersebut atau mengejar area lantai tersebut, maka ada potensi harga untuk melakukan rebound dari area lantai tersebut. Baik, kita langsung coba lihat yang poin 2 atau area resisten di sini. Anda bisa melihat ketika harga naik ke poin 2, maka harga ini akan terkoreksi ya. Bagaimana kita tahunya? Ya, kita tinggal cari dua titik tertinggi, ya sama seperti support. Kalau resisten, dua titik tertinggi secara historis yang menyebabkan koreksi harga tentunya. Dan di sini Anda bisa melihat ya, secara horizontal ke kanan, ya, harga akan berpeluang untuk melemah ketika mencapai atap daripada resisten tersebut. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Oke, kita balik ke materinya lagi ya. Tadi itu adalah identifikasi support dan resisten. Dan ketika kita melakukan trading, pasti kita harus melakukan analisis candlestick ya, atau analisis chart. Yang tentunya kita bisa lihat beberapa kasus yang keluar atau sering terjadi di market terkait aksi harga. Jadi ada dua yang namanya aksi harga.
Yang pertama ada buy on breakout, lalu yang kedua adalah buy on weakness. Buy on breakout adalah ketika memang sebuah harga ini menembus suatu area atap atau resisten. Sebaliknya, untuk buy on weakness adalah buy ketika harga itu menyentuh sebuah support dan berbalik harga. Ya, jadi indikasinya adalah rebound yang terjadi pada suatu harga. Anda bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah contoh daripada breakout dan rejection pada area support. Ya, Anda bisa lihat di poin yang pertama yang saya tandai lingkaran hitam. Di sini adalah aksi harga daripada breakout atau penembusan area support. Jadi harga itu akan cenderung mengejar support berikutnya ketika berhasil menembus support pertama. Dan ini adalah indikasi harga akan terjatuh lebih dalam lagi dan disarankan ya, trader di sini dapat melakukan cut loss karena untuk melindungi Anda dari penurunan harga lebih dalam lagi. Lalu Anda bisa lihat di poin 2 yang saya lingkari warna hitam juga sama. Di sini adalah proses aksi harga daripada reject support atau penguatan dari area support. Pada poin ini, harga akan berbalik arah atau reject ketika kembali menguji area support sebelumnya ya. Anda bisa lihat di poin nomor 2 ya. Harga akan berbalik arah ketika kembali menguji area support sebelumnya. Ya, dan di sini ada indikasi harga akan mengalami penguatan. Nah, di sini trader bisa menggunakan strategi ya untuk melakukan buy on weakness nih. Dan memang secara historis ketika kita melakukan buy on weakness di support yang sangat kuat, ini akan memantulkan harga lebih tinggi lagi. Kita lihat berikutnya. Ini adalah aksi harga daripada breakout dan rejection pada area resisten. Di poin pertama, Anda bisa perhatikan, harga akan cenderung mengejar resisten berikutnya ketika berhasil menembus resisten pertama. Dan indikasi harga akan menguat lebih tinggi ke resisten selanjutnya ketika resisten pertama ini berhasil ditembus. Dan di sini trader dapat memanfaatkan untuk spekulatif buy dengan buy on breakout, dengan menunggu konfirmasi tentunya ya, harga itu tutup di atas resisten. Lalu kita melihat poin yang kedua, di sini adalah aksi harga daripada reject resisten atau kita bisa katakan pelemahan akibat harga itu menyentuh sebuah area resisten kuat, di mana harga akan memiliki tendensi untuk berbalik arah ketika kembali menguji area resisten kuat. Ya, jadi berbalik arahnya ini koreksi ya. Dan trader di sini dianjurkan untuk melakukan wait and see sampai harga berada atau kembali ke area support baru Anda bisa buy on weakness lagi. Baik, itu tadi adalah pembahasan daripada support dan resisten. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai line analysis yang bisa Anda kombinasikan dengan support dan resisten. Jadi, line analysis adalah sebuah metode ketika seorang trader melakukan analisis dengan melihat pergerakan tren menggunakan bantuan garis diagonal untuk mengidentifikasi sebuah support ya. Di sini supportnya kita namakan support dinamis karena harganya ini bergerak sesuai dengan reaksi pasar dan bisa kita lakukan adjust. Materi ini relate dengan materi sebelumnya ya. Jadi Anda bisa tonton untuk episode sebelumnya tentang analisis tren. Jadi manfaat kita melakukan line analysis ini sebenarnya agar kita sebagai seorang trader bisa melakukan identifikasi tren dengan lebih jelas dengan bantuan garis, jadi visualnya lebih jelas. Dan juga kita bisa menggunakan ini sebagai trading plan untuk kita bisa buy on weakness ataupun buy on breakout ya. Baik, kita lihat contoh ke gambar berikut. Ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat sebuah analisis tren dengan menggunakan bantuan garis diagonal. Ya, di sini ada 1 sampai 9 poin. Jadi poin yang 1 sampai 5 ini adalah support dinamis atau kita bisa katakan ini adalah support dari lower bullish channel, di mana ini bisa berguna bagi kita ketika harga menyentuh lower daripada support bullish channel ini, kita bisa melakukan buy on weakness. Dan di poin 6 sampai 9 itu merupakan resisten atau bisa kita katakan sebagai upper bullish channel. Dan ketika harga menyentuh titik 6 sampai 9, kita bisa melakukan sell on strength. Dan bagaimana sih cara menariknya? Jadi di sini minimal Anda bisa menghubungkan 2 swing low atau 2 swing high
supaya tren ini lebih teridentifikasi lebih jelas lagi. Dan memang ketika semakin banyak swing yang memang Anda hubungkan, maka otomatis tren ini menjadi lebih valid. Dan hal ini sama Anda bisa lakukan ketika harga itu sedang bergerak di dalam tren bearish atau downtrend. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang udah ngerti kan tentang teknik support resisten dan line analysis? Tapi keseluruhan materi tadi hanyalah sedikit atau kulit aja nih dari materi support resisten dan line analysis. Jadi bagi kawan Visto yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, Anda bisa join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau scan QR berikut. Jangan lupa Anda untuk download dan registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris pamit undur diri dari tim riset investasiku. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya. Investasiku for better tomorrow.